Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita Kitab Wasiyatul Mustafa. Yang mudah-mudahan kalian semua di tempatnya masing-masing selalu berada dalam naungan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita langsung saja mulai ngaji dengan diawali membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang, guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang baik sama kita, untuk Miftahul Falah dan semua orang yang mempunyai hubungan baik dengan Miftahul Falah, juga untuk orang-orang yang berwasiat kepada kita, berpesan untuk minta didoakan. Mudah-mudahan kita dan mereka semua selamanya selalu dalam lindungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyya wa ala kunniyatin shalihah ila hadratihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga nak dibuka kitabnya, disiapkan, baca dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza faragta minat taharati fakhudh ma'an wamsah biyadaika rukbataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma anzur ilal ardi wa qul ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Ali, idza faraghta di mana-mana tos beres anjeun minat taharati tina suci. Maksudnya di sini setelah selesai wudu. Fakhuz maka kudu nyokot anjeun ma'an kana cai. Wamsah sareng kudu ngusap anjeun biadaika kalawan dua panangan anjeun rukbataka kana beheung anjeun. Waqul sareng kudu ngucapkeun anjeun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma anzur teras kudu ningali anjeun ilal ardi kana bumi atawa kana taneuh kahandap. Waqul sareng kudu ngucapkeun anjeun asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man maka sanyana jalma qala anu ngucap saha eman hadza kana ieu ucapan kana ieu doa ghafara maka pasti ngahampura saha ghafara maka pasti ngahapunten saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun eman kulla saghiratin kana sadaya dosa alit wa kabiratin sareng sadaya dosa ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hai Ali, apabila kamu sudah selesai dari bersuci, yang dimaksud di sini ya baru selesai berwudu. Fakhudh ma'an wamsah biyadaika rukbataka. Maka ambillah air dan usapkan kedua tanganmu ke lehermu. Jadi kita ngambil setelah selesai wudu, ambil air, basahi kedua tangan, basahi telapak tangan, terus diusapkan ke sini. Nah, diusapkan ke sini.
Wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sambil mengusapkan air ke sini, mengusapkan tangan ke sini, tangan yang udah dibasahin sama air itu, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sambil diusap-usap ke sini. Dan ini pun akan mendatangkan kesegaran, akan lebih fresh. Maka kalau orang yang sudah terbiasa habis wudhu terus ininya diusap sama tangan yang basah yang sudah diairin, itu di saat nggak seperti itu ya akan terasa ada yang kurang, karena memang apalagi kalau di siang hari kita wudhu terus ininya diusap, itu akan terasa sangat segar. Kalau di malam hari biasanya kita wudhu seperti itu terus ininya diusap, nanti ngantuknya betul-betul bisa hilang. Summanzur ilal ardi, setelah ini diusap sambil mengucapkan asyhadu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ini diusap-usap. Terus lihat ke bawah, ke bumi. Maksudnya ke bumi ya ke bawah. Kalau misalnya ada tanah ya kita ngelihat ke tanah. Kalau misalnya di tempat wudunya itu sudah pakai keramik ya hanya ngelihat ke lantai. Sambil ngelihat ke lantai, kemudian melanjutkan syahadat yang tadi, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesannya di sini kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang melakukan ini mengucapkan tadi dan melakukan caranya seperti itu, maka Allah akan mengampuni semua dosa orang-orang itu, baik itu dosa besar ataupun dosa yang kecil. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yuhdith. Ya Ali, yuhai Ali, innal malaikata sanyanya malaikat yastaghfiruna eta bakal menta hampura, bakal macakeun atau nyuhungkeun istighfar saha malaikat lil insani ka hiji jalma madama salamina aya saha insan ala taharatin eta aya dina kaayaan suci walam yuhdith sareng henteu berhadas saha insan. Di sini, hai Ali, kata baginda Nabi, sesungguhnya para malaikat itu akan memohonkan maghfirah, akan memohonkan ampun, akan beristighfar untuk orang yang berada dalam keadaan suci selama dia masih suci dan belum berhadas. Jadi kalau misalnya kita mau sholat, wudhu, itu kan kita suci dari hadas kecil dan juga jelas harus suci dari hadas besar. Selama kita dalam keadaan suci tidak berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, maka akan ada malaikat yang akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita selama kita masih berada dalam keadaan suci. Makanya ini salah satu dalil atau alasan dulu waktu di pondok itu dapat dari beberapa guru ayah, diantaranya dari Mbah Ali, kita nyebutnya Mbah Ali Jetak karena pondoknya waktu itu di kampung namanya Kampung Jetak, itu juga dekat dari Al Hikmah dari Benda, dari Mbah Yai Ali Jetak, dari Mbah Yai Ali Asy'ari, beliau adalah kiai sepuh waktu di sana, kiai sepuh yang mengasuh pondok pesantren tahfizul Quran dan beberapa guru ngaji juga, diantaranya Pak Mu'alim, ada juga Pak Ahmad Kusyairi. Itu yang ingat itu. Terus waktu di Cipasung juga sudah dapat pesan, dapat ijazah dari guru ngaji untuk berusaha menjaga wudhu, atau istilahnya santri itu dawam wudhu. Dawam itu kan
terus menerus. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita wudu, nanti kalau batal wudu lagi. Kalau batal wudu lagi. Kalau batal wudu lagi. Sampai kalau mau tidur kalau sudah punya hadas, ya wudu dulu. Nanti bangun tidur sebelum ngapa-ngapain, wudu lagi. Nah itu dulu guru-guru yang ngasih ijazah itu, ayo kamu katanya, saya ijazahkan untuk dawam wudu, jaga wudu kamu. Nanti kamu setiap batal wudu lagi, kata begitu. Pokoknya insya Allah biar cepat futuh, katanya gitu. Dulu hanya cerita seperti itu, biar cepat futuh. Maksudnya futuh itu kan biar cepat pikiran dan hati kita itu dibuka untuk dapat ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena pas AA mulai mengamalkan juga udah terasa bahwa itu enak, seger gitu. Ya akhirnya alhamdulillah bisa berlanjut. Dan di sini salah satu bukti atau dalil bahwa ternyata pesan Nabi kita SAW kepada Sayyidina Ali, dan ini juga adalah merupakan pesan yang berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada seorang manusia yang mendawamkan wudu, maka selama dia punya wudu, selama dia tidak berhadas, akan ada malaikat yang akan memohonkan ampunan, memohonkan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man igtasala yauma jumu'ati ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ati wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa thaqala ala mizanihi, atau wasaqula ala mizanihi. Ya Ali, hai Ali, man sing sajalma igtasala anu mandi sahaman adus Jumat yauma jumu'ati dina dinten Jumat, ghafara maka pasti ngahampura saha Allahu Gusti Allah lahu ka'man ma kana perkara bainal jumu'ati di antarana hiji Jumat ilal jumu'ati kana Jumat anu laina. Wa ja'ala sareng ngajadikeun saha Gusti Allah zalika kana itu mandi Jumat sawaban kana ganjaran fi qabrihi dina kuburanna man wasaqula sareng jadi berat naon itu adus Jumat ala mizanihi kana timbangan kasayanana man. Pesan Nabi yang sekarang ini menjelaskan salah satu keutamaan mandi di hari Jumat, mandi sunnah di hari Jumat. Mandi sunnah di hari Jumat ini, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa sebagian daripada fadilahnya adalah itu akan menjadi pengampun dosa, menjadi cara Allah memberikan ampunan kepada orang yang mandi Jumat itu, dari satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya atau ke Jumat yang setelahnya. Jadi kalau misalnya hari Jumat ini kita mandi, maka kesalahan yang dari Jumat kemarin sampai Jumat ini yang pernah kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilahnya kita mau mandi di hari Jumat. Selain itu, ini juga akan menjadi satu pahala yang akan nanti Allah berikan di saat orang itu sudah ada di alam barzakh, di alam kubur. Dan pahala mandi Jumat ini juga akan menjadi salah satu pahala kebaikan yang menambahkan atau memberatkan di timbangan kebaikan orang yang mau mandi Jumat itu. Yang kemudian yang terjadi sekarang, karena sekarang ini kan hari Jumat kebanyakan kita ya bekerja, kalian juga di sekolah hari Jumat di pondok ya tetap sekolah. Kalau mau mandi Jumatnya setelah pulang sekolah atau pas istirahat sekolah ya nggak bakalan keburu. Maka kapan
mandinya. Nah, mandi Jumat ini kalau nanti kalian mau ngelihat ke kitab-kitab fikih, itu mandi Jumat yang sudah disahkan, sudah dianggap sebagai mandi Jumat yang sunnah itu waktunya mulai dari habis subuh di hari Jumat. Jadi kalau kalian bangun pagi, bangun subuh, sebelum sekolah kan biasanya mandi di pondok. Nah, yang sebelum sekolah, mandi yang sebelum sekolah itu, niati itu sebagai mandi Jumat. Maka kalian akan mendapatkan pahala ini. Nawaitul ghusla li huduri yaumil jumu'ah. Niat saya adus mandi besar karena bertemu dengan hari Jumat. Nawaitul ghusla atau saya niat mandi besar untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, untuk orang tua kalian atau siapa saja yang ada di rumah, apalagi yang sudah punya kesibukan bekerja, yang jelas di kantor, di tempat kerja ya susah untuk mengkondisikan diri mandi pas sebelum Jumatan. Makanya kapan? Nah, untung para ulama ahli fikih hasil istinbatnya berdasarkan kepada dasar-dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Mandi Jumat itu bisa dilakukan pokoknya asal sudah masuk waktu subuh di hari Jumat itu. Udah masuk waktu subuh di hari Jumat itu, mandi besar di situ diniatkan untuk mandi besar Jumat, maka itu sudah sah sebagai mandi Jumat yang hukumnya sunnah. Nah, terus juga fadilahnya ya akan banyak sekali selain yang banyak sekali di kitab-kitab fikih yang lainnya, di kitab-kitab yang menjelaskan tentang mandi Jumat itu. Bukan hanya ini saja. Yang jelas salah satunya di saat hari Jumat itu kan kita akan berkumpul dengan banyak orang. Maka kalau kita berkumpul dalam banyak orang, kita berkumpul dengan orang banyak, terus kita dalam keadaan yang segar, bersih, kita pun pasti akan pede, nggak bakalan malu-malu atau gimana, takut kecium bau atau seperti yang lainnya. Terus juga diantaranya, ya karena memang salah satu godaannya, hampir semua laki-laki itu kayaknya di setiap Jumatan itu di saat khutbah pasti ngerasakan ngantuk. Pasti itu. Kalian ya mau Jumatan di rumah, Jumatan di pondok, kalau pas Jumatan pasti ngerasakan ngantuk. Karena apa ya? Secara lahir aja kita pergi Jumatan dalam keadaan terik matahari yang kencang, lagi panas. Habis panas-panasan begitu masuk ke masjid, di masjid itu kok adem. Pasti masjid itu di mana-mana adem. Terus disuruh duduk. Setelah duduk nggak boleh ngapa-ngapain, ngomong aja nggak boleh, pasti ngantuk akan datang. Nah, kalau orang yang mandi itu, ya itu salah satu usaha supaya tidak ngantuk. Terus juga pas lagi khutbah kita bisa mendengarkan khutbah, pas lagi khotib doa juga kita bisa mengamini doanya khotib. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, alaika bisiwaki, fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badani. Ya Ali, yuhai Ali, alaika wajib ka anjeun bisiwaki kalawan siwak. Fafihi maka eta tetep dina siwak arba'atun wa ishruna ari 24 naonana fadilatan kautamaanana fid dini dina agama wal badani sareng badan. Pesannya kanjeng Nabi di sini, hai Ali, kamu harus mau bersiwak, harus siwakan. Karena dalam bersiwak itu sedikitnya ada 24 keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang mau bersiwak, baik keutamaan itu yang berhubungan dalam masalah atau urusan agama, ataupun keutamaan yang akan dirasakan kepada badannya. Jelas, siwakan ini nanti mulut kita akan menjadi bersih, gigi kita juga akan menjadi bersih, terus ya akan banyak sekali fadilahnya. Nah, siwakan ini kalau di dalam kitab fikih itu sedikitnya ada beberapa keadaan yang kita disunnahkan. Jadi kalau bahasanya kitab takrib itu
Bersiwak itu hukumnya sunnah. Tapi ada beberapa keadaan yang asyaddu istihbaban. Sangat disuka sekali, sangat disunnahkan sekali. Kapan? Pertama, indal qiyami min naum. Di saat kita bangun tidur. Bangun tidur, siwakan, gosok gigi. Yang kedua, kalau kita di saat aroma aroma mulut kita berubah menjadi bau, siwakan. Terus kalau kita mau sholat juga siwakan. Sekarang kita di bulan Ramadan, diusahakan untuk sering membaca Al-Quran. Mau baca Al-Quran, siwakan. Dan kalau kita mau berkumpul atau bertemu dengan orang banyak, mau silaturahmi, mau jumatan, mau sholat berjamaah, pokoknya mau ketemu dengan orang, itu juga disunahkan untuk bersiwak. Nah, siwakan ini kalau dulu di zaman kanjeng Nabi SAW itu siwakan disunnahkan pakai kayu arok. Kayu arok itu biasanya kalau ada orang yang pulang dari tanah suci, haji ataupun pulang umroh, itu biasanya suka bawa kayu siwak. Ada yang sebesar ini, tapi ada juga yang suka besar ya, yang besar kayu aroknya itu. Nah, itu kayu arok itu biasanya depannya kulitnya dibuang sedikit, terus kayu aroknya dipecah-pecah. Biar apa maksudnya? Biar bisa digosokkan ke gigi. Nah, itu cara bersiwaknya itu kalau pakai kayu arok itu mulai dari depan ke kanan, ke belakang, ke depan lagi, ke kiri, ke depan lagi, terus dikenyot, terus ditelan. Nah, dapat ijazah dari Abah Labib itu caranya begitu. Ternyata dengan nelen yang dari ujung kayu arok itu ternyata akan atau yang rasakan itu kayaknya mulut kita itu semakin kesat dan semakin bersih. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang gimana? Kayu arok kan susah. Kayu arok cuman adanya di Mekah dan di Madinah. Ya sudah, sekarang di kita adanya sikat gigi, ya pakai sikat gigi. Yang intinya bersiwak itu adalah membersihkan gigi dan mulut. Membersihkan gigi dan mulut dengan barang yang dengan barang yang bukan barang najis. Dengan bersiwak ini di sini disebutkan ada 24 keutamaan, ada 24 fadilah yang akan Allah berikan kepada orang yang bersiwak, baik itu di dalam urusan agama ataupun yang Allah berikan untuk kesehatan badan dia. Yang lainnya, bahkan yang namanya bersiwak ini sampai ada salah satu hadis dari baginda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Andaikan aku tidak takut memberatkan kepada umatku, maka akan aku wajibkan, akan aku perintahkan, maksudnya nanti akan menjadi wajib. Akan aku wajibkan mereka supaya bersiwak di saat dia sholat. Nah, bahkan juga ada riwayat yang lain, orang yang sholat bersiwak, satu rakaat bersiwak itu lebih baik daripada tidak bersiwak dengan berlipat-lipat ganda pahala. Dilanjut nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, alaika bis salati fi awqatiha. Fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Ya Ali, yuhai Ali, alaika wajib ka anjeun bis salati kalawan salat fi auqatiha dina pirang-pirang waktuna salat. Fa innaha maka sanya-nyana as-salatu fi auqatiha ra'su kulli fadilatin eta sirahna setiap keutamaan, wasanamu kulli ibadatin sareng pokokna sadaya ibadah. Pesan Nabi SAW yang kali ini, pesannya adalah supaya sholat tepat waktu. Bahasanya di sini as-salatu fi auqatiha, sholat di dalam waktunya. Ya, sholat itu waktunya ya berbeda-beda. Pertama, salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata
kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu untuk orang-orang yang beriman merupakan satu kewajiban yang di waktu-waktu. Dalam artian ada waktunya masing-masing, ada waktunya tersendiri, sudah dibatas waktu-waktunya. Yang selanjutnya, salat itu kalau kita melihat kepada kesimpulan yang sudah memakai kaidah usul fikih bahwa salat itu termasuk yang wajib muassa. Jadi misalnya waktu salat zuhur dari mulai tergelincirnya matahari ke sebelah barat sampai menjelang masuk waktu asar. Waktu asar itu kapan? Kalau bayangan satu barang, bayangan sesuatu, panjang bayangannya itu sama dengan tinggi bayangan itu. Itu masuk waktu asar. Berarti waktu salat zuhur dari kapan? Dari salat zuhur sampai masuk waktu asar. Nah, ini yang disebut dengan wajib muassa. Selama waktunya masih di dalam batas itu, maka di situ salat masih sah. Gitulah. Tapi lebih daripada itu, banyak para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan salat di awal waktu. Bahkan sampai ada yang menjelaskan bahwa ada waktu awal, waktu fadilah, ada waktu jawaz, waktu dibolehkan, dan ada yang disebut waktu makruh atau waktu tahrim. Maksudnya waktu tahrim itu waktu yang diharamkan. Maksudnya diharamkan gimana? Ya ini kalau kita sholat sudah mepet ke akhir waktu, ya itu kan. Nah, karena pasti untuk zaman sekarang, nah insya Allah dimanapun kita berada, yang namanya suara azan pasti mudah kita dengar. Berbeda dengan zaman dulu. Sekarang insya Allah mudah. Nah, kalau kita melihat kepada fadilah di sini, keutamaan di sini, bahwa orang yang sholat di awal waktu, karena sholat awal waktu itu merupakan pokok atau inti daripada semua keutamaan. Dan juga sholat di awal waktu itu merupakan inti daripada semua ibadah. Pokok daripada semua ibadah. Karena kalau kita bisa sholat awal waktu terutama dengan berjamaah di masjid, walaupun saat ini kita masih berjamaah di tempat atau di rumahnya masing-masing ya, dengan keluarga kita masing-masing. Belum ada kesempatan lagi untuk berjamaah di masjid. Yang penting kita berjamaah di awal waktu. Nah nanti itu melihat salah satu guru ngaji itu kan dulu waktu di Kairo pernah ngaji ke Syekh Yusri. Syekh Yusri itu kalau kata salah satu kakak kelas A, beliau itu betul-betul mendapatkan berkahnya waktu. Berkahnya waktu itu gimana yang dimaksud? Salah satunya kata kakak kelas A itu bahwa Syekh Yusri itu dalam waktu yang Allah berikan kepada beliau, beliau bisa melakukan banyak kebaikan, bisa melakukan banyak ibadah. Padahal kan waktunya sama yang Allah berikan. Coba waktu yang Allah berikan ke A, yang berikan ke kalian, kalian dengan kakak kalian, kalian dengan adik kalian, itu kan waktunya sama yang Allah berikan. Jatahnya setiap hari itu 24 jam. Tapi coba lihat, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kakak kita lakukan, apa yang bisa adik kita lakukan dalam waktu 24 jam ini. Jatah waktunya sama, tapi ternyata apa yang bisa kita capai di dalam 24 jam ini kan berbeda-beda. Nah, perhatikan, Syekh Yusri itu waktunya yang Allah berikan ke kalian, ke Syekh Yusri ya dari Allah ya sama, sehari semalam 24 jam. Tapi kenapa kok beliau banyak sekali bisa melakukan ibadah dan kebaikan di semua waktu yang Allah berikan. Dan yang alami, kalau kita bisa menjaga sholat tepat waktu, adzan, terus cepat-cepat untuk sholat, apalagi bisa berjamaah, apalagi untuk laki-laki bisa di masjid. Itu ternyata dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain, itu betul-betul banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan biasanya kalau orang yang suka mengakhir-akhir sholat, itu biasanya nggak tenang. Kayaknya selalu ada beban di pikiran, di hati.
Beban apa? Oh iya, belum sholat. Kalau udah sholat, tenang. Nah makanya ini menjadi anekdot, menjadi guyonan gimana? Kalau kanjeng Rasul itu, kanjeng Nabi itu, ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata kanjeng Nabi. Allah itu menjadikan ketenangan jiwaku itu di saat aku sholat. Makanya kanjeng Nabi itu kalau udah Allahu Akbar ya sholatnya tenang, khusyuk, enak, lama dalam sholat. Kalau kita kan beda. Gimana kita setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah bisa sholat, tenanglah kalau begini. Loh, berarti ketenangan kita, kalau kanjeng Nabi itu ketenangannya ada di dalam sholat, kalau kita ketenangannya setelah sholat, dalam kurung tanda petik di luar sholat. Nah itu salah satunya di saat kita bisa memperhatikan dan berusaha untuk selalu tepat waktu atau sholat di awal waktu. Insya Allah bakal banyak kebaikan yang Allah berikan untuk orang yang mau menjaga dan melakukan itu. Dan di sini baru sebagian saja disebutkan bahwa sholat di awal waktu itu merupakan inti daripada seluruh keutamaan dan pokok daripada seluruh ibadah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hal-hal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir dan qada yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.